Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempunyai pembahasan yang sangat menarik juga tentunya, yang tujuannya semata-mata untuk kita bertabayun ataupun saling menambah wawasan, yang apabila nanti ada terdapat kesalahan itu harap dimaklumi. Karena di sini kita tujuannya adalah untuk belajar, saling berdiskusi dan lain sebagainya. Semoga kawan-kawan nanti bisa memakluminya, ataupun bila kawan-kawan ingin meluruskannya silahkan nanti tulis di kolom komentar ya kawan-kawan ya. Jadi pembahasan kita kali ini yaitu tentang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Belakangan ini seringkali kita melihat ya orang-orang mengatakan peringatan Maulid Nabi itu bid'ah dengan alasan tidak ada dalilnya, tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Lantas yang jadi permasalahannya apa? Apakah dalilnya tidak ada? Tunggu dulu, disinilah kita akan mempelajarinya. Sebenarnya dalilnya itu ada, hanya saja pemikiran kita belum sampai sehingga kita belum bisa menemukan dalil-dalil tentang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Akan tetapi bila kita bahas secara ilmiah permasalahan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, kita akan mendapatkan dalilnya apabila kita kaji secara ilmiah ya. Bagaimana suatu permasalahan itu dikatakan ilmiah? Tentunya hal yang pertama kita lakukan adalah mendeskripsikan suatu permasalahan itu sendiri. Contohnya, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu kan harus kita kasih penjabaran terlebih dahulu. Latar belakangnya dalam arti kata di situ terdapat apa itu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian apa-apa saja yang dilakukan dalam peringatan maulid tersebut. Setelah kita menguraikan hal tersebut, baru kita kaitkan adakah dalil yang menganjurkan acara-acara yang dilakukan dalam peringatan maulid Nabi. Sekarang kita masuk ke dalam permasalahan Maulid Nabi Muhammad SAW itu kan suatu peringatan yang dilakukan oleh kebanyakan orang muslimin sebagai rasa gembiranya dan sebagai rasa kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW, yang di dalam acara peringatan tersebut itu kebanyakan yang pertama sekali dibuka dengan pembukaan, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, dan setelah itu ada juga nanti salawat, ada juga nanti semacam kenduri ataupun makan bersama dan kegiatan santunan anak yatim lain dan sebagainya. Nah, setelah itu baru kita kaitkan ke dalam permasalahan. Yang pertama tadi kan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam membaca ayat suci Al-Quran ini, masihkah Anda ragu? Masihkah Anda perlu dalil? Apakah ada dalil disuruh untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya? Kemudian salawat. Tentang salawat ke atas Nabi, masihkah kita ragu? Padahal kan sudah jelas, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu berarti sudah jelas kan? Ketika kita mengaitkan suatu permasalahan, setelah kita mengetahui yang di dalam acara tersebut kita mengaitkannya dengan dalil, itu kan sudah dapat. Kemudian ada lagi sedekah dan lain sebagainya. Nah, dalam perkara sedekah ini, masihkah kita ragu? Begitu banyak dalil-dalil yang menganjurkan tentang bersedekah. Setelah kita menguraikan demikian, itu baru kita bisa menyimpulkan. Nah, kawan-kawan, ketika sudah merumuskan masalah demikian, baru kawan-kawan simpulkan. Apa kesimpulan yang kawan-kawan ambil setelah ada kaitan rumusan masalah tersebut?
apakah kawan-kawan masih menyimpulkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu bid'ah atau bagaimana? Karena kesalahan yang sering terjadi itu dari judul masalah langsung ke kesimpulan. Apakah itu dikatakan ilmiah? Dari judul permasalahan langsung kesimpulan. Contoh, misalkan orang bertanya, apakah hukum peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW bid'ah? Langsung menyimpulkan bid'ah tanpa menguraikan dulu terlebih dahulu apa itu Maulid dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah terdapat suatu ketidakilmiahan. Kenapa? Karena tanpa mendeskripsikan suatu masalah langsung menyimpulkan. Kecuali misalkan kita itu kan mengatakan beberapa perlakuan bid'ah di dalam peringatan Maulid Nabi itu kan tidak secara umum. Karena kan kita tidak mengingkari juga karena terdapat adanya peringatan-peringatan yang dilakukan itu di dalam Maulid Nabi itu juga memang ada terdapat perlakuan-perlakuan bid'ah, tapi hanya sebagiannya saja. Misalkan Nabi kan memuliakan anak yatim. Nanti ada juga kadang kaum muslimin itu ketika melaksanakan acara Maulid Nabi yang dimuliakan itu terkadang ya para pejabat yang datang itu dipersilahkan dengan meja yang khusus apa lain dan sebagainya. Kalau yang hal ini memang tidak bisa kita pungkiri, ini sebenarnya bisa kita katakan bid'ah karena Nabi yang dimuliakan itu anak yatim. Intinya kalau secara global kita mengatakan peringatan Maulid Nabi itu bid'ah, tunggu dulu, jangan langsung persepsinya seperti itu. Jadi begitu saja kawan-kawan. Bila ada kawan-kawan yang ingin meluruskan atau bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar. Tujuan kita yaitu untuk menambah wawasan. Jadi jangan lupa juga ya untuk di subscribe karena kita berada di YouTube. Ya syarat YouTube tahulah kawan-kawan ya, kalau misalkan kawan-kawan tidak subscribe nanti tidak akun ataupun channelnya tidak berkembang. Cukup sekian, bila ada kesalahan mohon maaf. Lagi-lagi saya ingatkan kita di sini saling belajar. Bila kawan-kawan itu ada yang lebih mengetahui, silahkan luruskan di kolom komentar ataupun bagaimana tanggapannya. Cuman di sini kita pribadi menyimpulkan jangan sembarangan untuk menuduh ataupun meyakini bahwasanya peringatan Nabi Muhammad SAW itu bid'ah. Kenapa? Seperti yang kita katakan tadi, sudah jelas kan, karena di dalam Maulid Nabi itu kan pembacaan ayat Al-Quran, sholawat ke atas Nabi, kemudian ada santunan yatim dan lain sebagainya. Nah, setelah kita paparkan ini, itu kembali kepada kawan-kawan bagaimana kawan-kawan itu menyimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.